Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat datang kembali di Laptop Ulas. Ya, pada video kali ini kita akan membahas salah satu laptop dari Lenovo, yaitu Lenovo IdeaPad C340. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Lenovo C340. Di sini adalah Lenovo IdeaPad C340, yaitu laptop yang merupakan laptop convertible 2-in-1. Laptop yang bisa dijadikan juga sebagai tablet karena height-nya yang bisa dilipat sampai 360 derajat. Gak cuma jadi tablet, tapi posisinya bisa kamu atur ke mode lainnya, yaitu mode stand dengan posisi berdiri dengan keyboard sebagai penyangga. Sebelum kita bahas lebih jauh, ini dia spesifikasinya, yaitu Intel Core i3 generasi ke-8 1,8 GHz, Intel UED graphic dengan Nvidia GeForce MX 230 16GB DDR4 RAM single channel, 14 inci Full HD, IPS 1TB, NVMe 2 SSD 1TB, PCIe NVMe M.2 SSD, baterai 4 sel dengan berat 1,65 kg. Desain IdeaPad C340 ini punya desain minimalis yang terlihat simpel. Seluruh bodi dilapisi plastik kokoh, tidak ada motif apa-apa di bagian covernya, polos saja. Hanya ada tulisan Lenovo di pojok kanan atas. Bagian dalamnya juga sama, polos dengan warna yang sama. Untungnya lapisan ini enggak gampang kotor atau tangan. Sebagai laptop convertible, seri IdeaPad C340 ini pakai height yang bisa dilipat hingga 360 derajat. Height-nya ada dua di sudut kiri dan kanan. Saat diubah ke mode tablet, otomatis fungsi keyboardnya tidak aktif, jadi nggak usah khawatir bakalan kepencet. Dimensi IdeaPad ini punya panjang 328 mm dan lebar 229 mm dengan tebal 17,9 mm. Dimensi ini cukup ringkas untuk sebuah laptop 14 inci. Beratnya cukup ringan, cuma 1,65 kg. Karena punya fungsi 2-in-1 yang bisa diubah ke mode tablet, otomatis udah pakai layar sentuh. Layarnya sendiri punya ukuran 14 inci dan resolusi Full HD. Panelnya bikinan Cime dengan seri N40HCA EAC. Spesifikasinya juga biasa saja, sRGB 63%, NTSC 45% dan Adobe RGB 48%. Tingkat responsif touchscreen-nya juga cukup baik saat menggunakan jari atau stylus. Semua berjalan lancar dan mulus. Kita ke keyboard dan touchpad. Keyboard dan touchpad punya tombol-tombol standar tanpa tambahan makro. Nggak ada juga numpad. Tombol-tombolnya punya backlit dengan warna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Tapi anehnya pilihan tingkat kecerahan ini agak terasa beda. Untuk feel sangat mengetik terasa empuk dan tabel key yang terasa pas, khas Lenovo. Sedangkan touchpad punya desain yang juga simpel, hanya kotak polos tanpa tombol fisik untuk klik kanan dan kiri. Landasannya kesat dan enak buat navigasi, tapi untuk urusan klik kiri dan kanan, feelnya sama seperti laptop lainnya yang menggunakan button. Buat nambah proteksi ada sensor fingerprint di sisi kanan. Bentuknya kecil tapi udah cukup pas untuk nempelin jari. Didukung oleh Windows Hello. Sensor ini memudahkan akses untuk login ke Windows. Saat kami coba, sensornya cukup cepat mendeteksi sidik jari dan langsung masuk ke Windows. Meski resolusi webcam dari dulu segitu aja, tapi pergerakan di laptop ini terlihat mulus dan tidak patah-patah. Yang kami suka, webcam ini akan menyesuaikan kondisi pencahayaan di sekitar. Jadi kalau tangkapan wajah terasa gelap, cahaya kamera akan menyesuaikan agar wajah terlihat lebih terang. Dan ada satu lagi yang unik, webcam ini dilengkapi pelindung kamera.
baterai. Mungkin karena menggunakan panel layar sentuh yang lebih besar konsumsi dayanya, bikin laptop ini punya daya tahan yang agak lama. Untuk sekelas laptop tipis dan praktis, daya tahan baterai hingga 3 jam 26 menit terasa kurang lama. Pujian menggunakan PC Mark 8 baterai test dan pakai skenario mode power saver, brightness terendah dan wifi dimatikan. Untungnya sudah support fitur rapid charge atau pengisian baterai cepat. Dalam skenario office, daya tahan baterai laptop ini harus up to 5 jam. I/O port buat kebutuhan komputasi sederhana sampai konten kreator, laptop ini menyediakan konektivitas yang sudah cukup paling tidak untuk laptop di kelas terjangkau. Di bagian kiri ada port adapter DC-in, HDMI, USB Type-C, dan earphone jack. Di bagian kanan ada 2 port USB 3.1 generasi pertama tipe A yang salah satunya bisa dipakai buat ngecas HP meski laptop lagi mati. Upgradability, laptop ini menyediakan cuma punya satu slot M.2 SSD dan udah keisi 16 GB DDR4 yang udah mentok, karena dari spesifikasi disebut bahwa laptop ini cuma support sampai kapasitas itu. Jadi untuk RAM udah nggak bisa diupgrade lagi, sedangkan SSD slotnya cuma satu dan sudah keisi kapasitas 1 TB yang gede. Oh iya, laptop ini nggak nyediain slot buat HDD 2,5 inci, jadi ini bisa dilihat laptop ini nggak perlu jauh lagi di upgrade. Oke. Storage, IdeaPad C340 mempunyai kapasitas storage yang gede, yaitu 1 TB. Masalahnya ini udah kepake SSD dengan koneksi M.2. Jarang-jarang laptop komputer terjangkau punya kapasitas SSD yang gede. Performa juga cukup kencang. Skor baca dari Crystal Diskmark 2986,2 MB per second. Dan yang kami suka yaitu kecepatan tulisnya hampir mirip dengan bacanya, yaitu 2928. Suhu sebagai laptop tipis, tenang. Laptop ini sudah mendesain sedemikian rupa agar laptopnya nggak panas. Air hole ada di bagian belakang dan dengan height sama bagian bawah buat nyedot udara. Selain itu, saat full load dan suhu sudah cukup tinggi, CPU akan menurunkan clocknya hingga suhu lebih adem. Tapi dari pantauan kami, penurunan clock cukup drastis. Ini tentu demi mengejar suhu, tapi imbasnya performa turun selama 15 menit. Pengujian melalui stress test di AIDA 64, suhu CPU akan ada di kisaran 60 derajat. Lenovo IdeaPad C340 merupakan laptop yang ditujukan bagi pengguna yang mobile dan menginginkan laptop bagi segala jenis kebutuhan, mulai dari mengerjakan tugas atau pekerjaan kantor sampai untuk hiburan. Fungsi layar sentuhnya cocok untuk pengguna yang sering berkutat dengan pekerjaan seperti visual design atau mencatat di mode tablet. Dibandingkan menggunakan sentuhan jari, dengan banyak mode posisi yang digunakan, laptop ini bisa juga dimanfaatkan untuk presentasi, menonton film bersama-sama, atau tentu saja sebagai tablet. Yang kami suka dari laptop Lenovo IdeaPad C340 ini adalah fungsinya, actionnya yang fleksibel, terus desain sederhana serta bobot yang pas banget buat yang sering bawa kerjaan di laptop. Keyboardnya udah pakai backlit yang bisa bermanfaat pas ngetik dalam kondisi kurang cahaya. Untuk harganya, laptop ini dibanderol dengan harga Rp15.100.000. Mahal enggak lah, kan laptop ini udah touchscreen, RAM udah 16 GB, SSD udah 1 TB yang besar dan kencang, dan udah pakai prosesor Intel Core i7 generasi ke-8. Ya berarti harga 15 juta untuk Core i7 generasi ke-8, yang versi i3 lebih rendah lagi. Tapi yang kurang dari laptop ini performanya akan dinomorduakan dan lebih mengutamakan suhu. Sebenarnya nggak terlalu salah, laptop tipis memang harus dalam kondisi adem supaya komponen nggak cepat rusak, tapi menurunkan performa yang cukup lumayan saat ini diberi full load secara terus menerus. Jadi setiap sedikit minus di mata kami, meskipun itu kebutuhan komputasi yang mungkin tidak perlu ya. Oke. Mungkin itu dulu video dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.